Christian. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, meskipun kita bertemu dalam situasi pandemi seperti ini, anak-anak jangan sampai mengurangi semangat dalam belajar ya. Seperti biasa, mengawali pertemuan, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Anak-anak silakan berdiri dulu, ambil sikap. Tangan amustikarana. Doa Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Om Wignamastu Namo Sidem. Berdoa selesai. Silakan anak-anak duduk kembali. Duduk yang rapi, yang tertib, jangan ribut ya. Karena pembelajaran hari ini Ibu akan mulai sehingga proses pelajaran dapat berjalan dengan baik. Minggu lalu sudah Ibu sampaikan bahwa hari ini akan membahas materi tentang orang suci. Nah, sebelum ke materi, apakah ada di antara anak yang tidak masuk hari ini? Iya, bagus. Semua tetap semangat ya. Untuk menambah semangat, mari kita tepuk PPK dahulu ya. Masih ingat anak-anak tepuk PPK? Iya, bagus ya. Baik, silakan berdiri dulu. Ibu pimpin ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, ulangi sekali lagi ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sudah bisa? Ya, silakan duduk kembali ya. Nah, anak-anak selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Coba perhatikan apa saja yang anak-anak lihat pada gambar tersebut. Ya, Komang. Bagus. Ya. Yang lainnya, ada lagi yang bisa menyebutkan apa yang terlihat pada gambar tersebut? Ya. Bagaimana anak-anak? Apakah jawaban Komang dan Made benar? Iya, betul. Nah, dari gambar tersebut ada seorang sulinggih dan seorang pemangku. Bahwa dalam kegiatan upacara ada seorang yang sangat penting, yaitu seorang yang disebut dengan orang suci, yang tugas utamanya adalah membuat suatu upacara yajna. Apakah di rumah atau di lingkungan sekitar anak pernah melihat orang membuat suatu upacara? Iya, pernah ya. Dari kedua gambar itu, yang Ibu tampilkan berkaitan dengan materi yang Ibu akan bahas pada hari ini. Apa manfaatnya kita mempelajari orang suci? Ya, supaya kita lebih banyak mengenal orang suci, di mana orang suci itu berperan penting dalam kehidupan beragama sebagai pemimpin suatu upacara yajna. Tanpa kehadiran orang suci dalam membuat suatu upacara, maka yajna tersebut belum dianggap sempurna. Silakan anak-anak perhatikan. Simak dengan baik penjelasan materi yang sudah Ibu tampilkan dalam bentuk PowerPoint.
Adapun tujuan pembelajaran pada materi orang suci yaitu yang pertama disebut dengan menjelaskan pengertian orang suci. Yang kedua menyebutkan jenis-jenis orang suci. Yang ketiga menyebutkan syarat-syarat orang suci. Terus yang keempat menyebutkan tugas dan kewajiban orang suci. Adapun kompetensi dasar materi orang suci yaitu yang pertama meneladani perilaku orang suci. Yang kedua menghormati orang suci agama Hindu. Yang ketiga mengenal orang suci agama Hindu yang patut diteladani. Terus yang keempat, menunjukkan cara meneladani perilaku orang suci agama Hindu. Anak-anak, ingat selalu bersyukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa karena berkat limpahan kasih sayangnya, sampai saat ini kita diberikan kesehatan dan dijauhkan dari malapetaka dan juga diberikan keselamatan. Dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membahas tentang materi orang suci. Dalam setiap proses upacara yang dilaksanakan umat Hindu dipimpin oleh orang suci yang telah memperoleh ilmu pengetahuan baik secara lahir maupun secara batin. Menurut keyakinan agama Hindu, tanpa adanya orang suci yang memimpin setiap upacara agama, disebut itu kurang sempurna dalam pelaksanaan upacara. Maka dari itu, orang suci dalam agama Hindu memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan upacara agama Hindu. Nah, di sini ada pengertian orang suci. Anak-anak, ada yang tahu itu apa pengertian orang suci? Ya, bagus. Ya, orang suci itu berarti manusia suci, kemurnian dan kebersihan lahir batin. Jadi artinya suci itu artinya manusia yang memiliki kekuatan mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta peka getaran-getaran spiritual, welas asih, dan memiliki kemurnian batin dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Stop dulu di situ. Ngerekam. Stop rekam. Oh, pause ya. Pause. Nanti bisa lihat. Share screen-nya hilang. Baru pause ya. Dan nanti tak lanjutkan. Betul? Dia yang lanjutkan, Ben. Lanjutkan screen-nya. Dia lah sang screen. Lanjut. Yani seperti yani inggih berasal dari dan Ayo, terus. Ini. Lewat. Ada. Tidak lewat. Dari sana. Udah. Langsung nih. Langsung klik nih. Genjak. Udah mulai. Belum mulai.
Langsung klik tuh. Oh, mulai siap. Sulingih berhasil dari langsung nih langsung. Oh, langsung. Udah lihat. 1, 2. Ya. Sulingih berasal dari kata Ulang. Resu malah stop tuh. Ini belum mulai berarti. Sulinggih berasal dari kata su dan linggih. Ada yang tahu anak-anak apa itu artinya kata su? Iya, betul. Su itu artinya utama atau mulia dan linggih artinya kedudukan atau tempat utama. Jadi, siapa yang bisa menggabungkan kata sulinggih? Apa itu artinya? Ya, Komang. Ya, bagus sekali. Jadi, sulinggih artinya orang yang diberikan kedudukan utama dan mulia karena kesucian diri dan perilaku luhurnya, serta mampu membimbing umat mendekatkan diri ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Terus dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu jenis-jenis orang suci. Jenis-jenis orang suci itu ada 2. Yang pertama disebut dengan golongan Eka Jati, dan yang kedua ada yang disebut dengan golongan Dwi Jati. Anak-anak, orang suci dalam agama Hindu dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama disebut dengan Eka Jati. Itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Ya, bagus. Eka Jati itu adalah orang itu. Sebelum ini proses Proses. video nih. Untuk lebih tahu lebih jelasnya, coba anak simak video berikut. Eka Jati ya. Sampai itu video nih. Baru setelah video baru jelaskan. Cuma potong meja. Potong kan itu link ini link simak link ini. Jadi jenis orang suci. Jadi naik kan. Ulang. Ayo. Nah, dari sini emak ulang. Jenis-jenis orang suci yaitu ada yang Jati dan Jati. Nah, untuk mengetahui tentang apa itu golongan Eka Jati, anak coba simak dulu video yang ditayangkan kita sana. Siap? Jenis-jenis orang suci yaitu dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama ada disebut dengan golongan Eka Jati dan yang kedua ada disebut dengan golongan Dwi Jati. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan sebuah video tentang proses golongan Eka Jati. Nah, coba anak-anak simak video yang Ibu tayangkan pada pembelajaran hari ini.
Nah, setelah anak-anak menyimak video tadi, aktivitas apa yang dilakukan pada video tersebut? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali ya. Itu merupakan pada video tadi merupakan proses penyucian pembersihan diri. Ya, pada tahap awal yang disebut dengan mewinten. Orang suci yang tergolong ekejati yaitu contohnya yang pertama yaitu disebut dengan pemangku atau pinandite. Yang kedua ada itu dalang. Terus yang selanjutnya contohnya adalah dukun. Terus balian. Dan itu disebut dengan wasi. Ini yang kedua merupakan contoh proses Dwi Jati. Silakan anak-anak tonton dulu videonya yang dilakukan dengan proses Dwi Jati.
Nah, dari setelah menyimak video tadi, anak-anak, aktivitas apa yang dilakukan pada video tersebut? Mungkin ada yang bisa? Ya, bagus sekali. Video tersebut merupakan proses penyucian diri pada tahap lanjut, yaitu disebut dengan medikse. Orang yang melakukan proses medikse itu lahir yang kedua kalinya. Yang pertama itu lahir dari kandungan ibunya, dan yang kedua itu lahir dari kaki seorang guru rohani, Dangyang Acarya atau nabe. Selain melakukan proses medikse, orang suci tersebut diberi gelar sulingge atau pandite. Nah, kata pandite berasal dari kata pandit yang berarti terpelajar, pintar, dan bijaksana. Orang suci yang tergolong kelompok Dwijati, yaitu contohnya, yaitu ada Pedanda. Yang kedua, Maharesi. Terus yang ketiga, itu ada contohnya Empu. Dan yang keempat itu ada Dukuh. Terus, sebelum Ibu lanjutkan, ada yang bertanya. Ibu lanjutkan ya. Dilanjutkan dengan yang ketiga, yaitu syarat-syarat orang suci. Syarat-syarat orang suci itu ada 10 jenis ya syaratnya untuk menjadi orang suci atau seorang sulingge. Yang pertama syaratnya itu adalah laki-laki yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidup. Itu artinya nyukle brahmacari. Nyukle brahmacari itu artinya tidak menikah, ya. Yang kedua, syaratnya adalah wanita yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidup. Itu sama artinya dengan tidak menikah seumur hidup, itu artinya sukle brahmacari. Ya. Terus yang ketiga, pasangan suami istri yang sah. Pasangan suami istri yang sah. Yang ketiga yaitu, terus yang keempat,
usia minimal 40 tahun. Kalau umurnya kurang dari 40 tahun, itu belum bisa diangkat menjadi seorang sulingge. Terus yang kelima, paham bahasa Kawi, bahasa Sanskerta, Indonesia, menguasai secara mendalam dari kitab suci Weda dan memiliki pengetahuan umum yang luas. Itu baru bisa diangkat menjadi seorang sulingge atau orang suci. Terus yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Misalnya kalau tidak sehat itu tidak boleh diangkat menjadi orang suci. Misalnya tidak waras, itu ya. Itu tidak boleh diangkat menjadi orang suci. Yang ketujuh, berbudi pekerti yang luhur. Itu artinya memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki sifat yang sopan, baik hati. Itu artinya berbudi pekerti yang luhur. Bijaksana, ya. Terus yang kedelapan, tidak tersangkut pidana. Misalnya apa? Misalnya pernah berbuat kesalahan, ya, berbuat kesalahan di menyangkut dengan tindak pidana, ya, itu tidak boleh diangkat menjadi orang suci. Terus yang kesembilan, mendapatkan persetujuan dari gurunya atau nabi. Dan yang terakhir, tidak terikat diri pekerjaan di luar kegiatan keagamaan. Misalnya apa contohnya? Tidak terikat pekerjaan di luar kegiatan keagamaan. Misalnya menjadi seorang angkatan atau menjadi seorang guru atau PNS. Itu tidak boleh diangkat menjadi seorang sulingge. Sampai di sana, Ibu ada yang dipertanyakan? Ibu lanjutkan ya sampai di sana. Ibu lanjutkan dengan tugas dan kewajiban orang suci. Tugas dan kewajiban orang suci itu diantaranya melaksanakan Surya Swana setiap hari. Terus yang kedua, memimpin persembahyangan umat. Nah, yang ketiga, memimpin pelaksanaan upacara yajna sesuai isi kitab suci. Dan yang keempat, melaksanakan tirta yatra. Yang kelima, aktif dalam kegiatan untuk meningkatkan kesucian diri. Terus yang keenam, mampu memberikan ajaran dharma kepada umatnya. Sebagai pemeluk agama, taat wajib kita menghargai dan menghormati orang suci sehingga kita mendapat tuntunan dan bimbingannya. Adapun cara kita untuk menghormati orang suci yaitu yang pertama, mengunjungi tempat tinggal orang suci. Yang kedua, berkata-kata sopan terhadap orang suci. Yang ketiga, mentaati nasihat-nasihat positif dari orang suci. Yang keempat, memberikan pelayanan yang baik kepada orang suci. Terus yang terakhir, memberikan dana punya atau sedekah kepada pandita.
Anak-anak, setelah kita menyimak tayangan tadi, tentunya kita telah mengenal orang suci yang dimiliki agama Hindu. Ada yang mungkin belum jelas atau kurang jelas? Atau anak-anak ada yang belum dipahami? Silakan anak-anak boleh bertanya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, berarti semua sudah mengerti dan paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Untuk itu, Ibu akan bertanya, apa yang dimaksud dengan orang suci? Ya, bagus. Yang dimaksud dengan orang suci adalah manusia yang memiliki kekuatan mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta peka akan getaran-getaran spiritual, welas asih, memiliki kemurnian batin dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Nah, sekarang apa perbedaan pemangku dengan pedanda? Iya, bagus. Kalau pemangku itu adalah orang suci agama Hindu yang tergolong Eka Jati, sedangkan pedanda adalah orang suci umat Hindu yang tergolong Dwi Jati. Nah, sekarang Ibu akan berikan tugas ya, yaitu berupa LKPD. Dan anak-anak nanti jawab di rumah ya. LKPD ini soalnya ada 5. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Sekarang soal nomor 1. Jelaskan pengertian orang suci. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis orang suci. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Terus yang ketiga, apakah perbedaan orang suci? Apakah perbedaan Eka Jati dengan Dwi Jati? Terus yang keempat, sebutkan 4 syarat-syarat orang suci. Terus yang kelima, sebutkan tugas dan kewajiban orang suci agama Hindu. Nah, ini tugas yang pertama. Terus tugas yang kedua itu anak-anak membuat clipping ya. Buatlah clipping tentang orang suci disesuaikan dengan jenisnya. Anak-anak bisa mencari di koran, di buku-buku penunjang yang lainnya, serta bisa juga mencari di internet. Ya, tugas clipping itu dikumpulkan minggu depan. Nah, dari semua itu, dari penjelasan tadi, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini, ya. Bahwa orang suci itu adalah orang yang memiliki kemampuan lebih di dalam spiritual, yaitu kemurnian dan kebersihan secara lahir dan batin. Ingat, pelajari materi berikutnya ya. Karena minggu depan Ibu akan menjelaskan materi tentang larangan-larangan orang suci. Tetaplah bersemangat dalam belajar, ingat patuhi dan laksanakan protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan, dan kalau keluar rumah memakai masker. Semoga tetap semangat. Rahayu. Dan akhirnya Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.